Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal belajar ataupun menganalisa tentang soal pengambilan nilai konfigurasi hotspot pada mikrotik kelas 12 TKJ. Yang pertama-tama, kita biasa harus mengetahui apa aja yang diubah pada soal ataupun konfigurasinya. Yang pertama yang harus disiapkan seperti biasa itu ialah buatlah spesifikasi topologi jaringan ataupun kalian udah tahu topologi mikrotik yang kalian udah pelajari atau diajarin oleh guru-guru produktif kalian ataupun guru TKJ kalian. Nah, contohnya biasa untuk internet itu biasa di Ether 1, sedangkan untuk kabelan yang kalian buat ataupun yang kalian ambil punya kakak kelas kalian ataupun kelas-kelas yang sudah lulus itu masih bisa digunakan ataupun masih bisa digunakan untuk konfigurasi. Jadi bisa untuk settingan konfigurasi hotspot pada mikrotik. Nah, di sini biasa yang kedua ada konfigurasi WLAN 1 dan WLAN 2 untuk hotspot. Soalnya ditanyain di sini ada konfigurasi identity, interface, DHCP client, address, routers, DNS, firewall, DHCP server, dan yang terakhir itu hotspot. Nah, di sini pernyataan ataupun penjelasannya. Ether 1 IP Ether 1 sesuai dengan network yang diberikan SIP. Gateway-nya sesuai dengan IP yang diberikan SIP ataupun secara otomatis. Nah, jadi kita membuat IP Ether 1 itu secara otomatis biasanya kita buat itu di DHCP client. Nah, biasa di sini kita ataupun saya masuk ke Winbox dulu. Kita konekin kalau kalian udah konfigurasi topologi mikrotiknya. Nah, biasa kayak tadi kita ikutin di sini IP Ether 1 sesuai dengan network yang diberikan SIP. Nah, jadi untuk alamat IP-nya udah secara otomatis. Nah, jadi kita tinggal ke IP DHCP client, klik tambah Ether 1, apply, oke. Tunggu sampai bond. Nah, kalau sudah bond, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Gateway sesuai dengan IP yang diberikan SIP. Nah, untuk yang gateway ini nanti kita setelah memberikan alamat IP address untuk Ether 2, WLAN 1 dan WLAN 2. Nah, di sini kita seperti biasa kita masuk ke interface. WLAN 1-nya kita centang. Kita klik 2 kali WLAN 1-nya ke wireless, modenya kita ganti AP bridge, SSID-nya kita ganti ujian. Nah, untuk WLAN 1 ujian nama peserta private dan alamat IP address-nya 30.30.30.30.1/24. Dan untuk paspornya biasa 1-8. Nah, di sini kita buat pelan-pelan aja. Ujian misalkan nama saya di sini Angga. Slash lagi private. Nah, untuk WLAN 1 ini di dalam soal ini kita digunakan untuk searching doang ataupun untuk minta lagu dari YouTube, terus scroll TikTok ataupun yang sosmed yang lain lah, entah itu IG, banyak. Sedangkan untuk WLAN 2 itu dikhususkan untuk tampilan login hotspot ataupun berubah tampilan login hotspot. Untuk IP address WLAN 2 itu biasa 50.50.50.50.1/24. Biasa modenya juga AP bridge, SSID-nya di sini beda. Sedangkan di WLAN 1 itu private, sedangkan WLAN 2 itu public. Untuk paspornya itu kosongin aja. Untuk hotspot ataupun untuk nama DNS name-nya nanti tinggal kalian ikutin caranya. Nah, di sini kita pelan-pelan kita pelajarin. Seperti biasa, di sini udah saya ubah SSID WLAN 1-nya jadi ujian Angga private. Kita apply. Oke, jangan lupa klik tambah, cari virtual. Kalau di virtual langsung aja ke wireless. Nah, untuk name yang di sini jangan diubah-ubah.
biarin aja deh kayak gini. Lanjut kita ke wireless, yang kita ubah hanya di sini SSID-nya aja. Nah, misalkan ujian strip angga public, strip lagi public. Nah, udah kayak gini, modenya udah AP bridge, udah langsung aja kita apply oke. Nah, kalau udah, kita lanjut, kita masuk ke IP address. IP address biasa kita di sini klik tambah. Di sini kita diharuskan ataupun dikhususkan membuat dari ether 2, WLAN 1 dan WLAN 2. Nah, biasa di sini untuk ether 2 192.168.40.1/24. Sedangkan WLAN 1 30.30.30.1/24. Sedangkan WLAN 2 50.50.50.1/24. Nah, di sini kita langsung buat cara berhubungnya biasa. Untuk kita buat untuk ether 2 untuk kita buat ether terlebih dahulu. Ether 2 terlebih dahulu. Nah, 192.168.40.1/24. Nah, untuk interface-nya kita ganti ether 2. Nah, untuk network-nya yang ini nggak usah kalian ubah. Udah, langsung aja kalau kalian interface-nya udah kalian ubah jadi ether 2, sedangkan address-nya udah kalian samakan dengan yang di soal. Nah, kalau udah sama, menurut kalian udah sama, langsung aja apply oke. Kita buat lagi untuk WLAN 1 dan WLAN 2-nya. Untuk WLAN 1 biasa 30.30.30.1/24. WLAN 1 pastiin apply oke. Kita buat WLAN 2. WLAN 2 itu tadi 50.50.50.1/24. Cari WLAN 2. Apply oke. Nah, untuk IP address dari ether 2 WLAN 1 WLAN 2 udah selesai. Kita lanjut ke IP route ataupun ke IP routes. Nah, di sini kalian langsung klik tambah aja. Nah, ini yang dimaksud dengan gateway sesuai dengan IP yang diberikan SIP. Jadi sama aja kita gunain di ether 1. Nah, makanya di sini di ether 1 SIP itu ialah jaringan yang diberikan otomatis oleh modem ataupun oleh jaringan dari IndiHome-nya langsung. Jadi secara otomatis. Bisa kita buat secara manual, tapi di sini kita dikhususkan secara otomatis di soalnya. Jadi kita ikutin aja langkah-langkahnya. Gateway-nya di sini kalian klik. Nah, untuk yang di atas ini jangan diubah apa-apa. Nah, yang diubah itu hanya gateway-nya aja. Ether 1, apply, oke. Nah, lanjut kita ke DNS. DNS biasa servernya diubah jadi biasa .8.8.8. Centang alaunya apply oke. Lanjut lagi kita ke IP firewall. Di firewall ini biasa pasti ini NAT, klik tambah. Nah, di general ini yang kalian ubah out interface biasa di sini kita pilih ether 1 dan action biasa kita ubah menjadi masquerade. Nah, untuk yang lainnya di sini nggak usah diapa-apain lagi, langsung aja apply oke. Nah, untuk yang terakhir biasa kita ke DHCP server. Nah, di DHCP server ini kita membuat untuk WLAN 1 dan ether 2 doang. Karena ether 2 itu ether 2 itu untuk internet komputer, sedangkan WLAN 1 itu untuk kita searching sosial media kita, entah itu di HP ataupun di komputer juga bisa. Nah, kita ubah ataupun kita buat jadi ether 2. Next aja sampai selesai. Jangan lupa WLAN 1. Nah, banyak nanti yang di sini mungkin, Pak, kenapa WLAN 2-nya sekalian nggak apa nih dibuat di DHCP setup ataupun di DHCP server. Nah, karena biarin aja kalian buat dua itu aja, karena untuk WLAN 2 kita itu membuat sama aja di IP hotspot nantinya. Cara otomatis nanti pas kalian udah buat IP hotspot setup, nanti di IP DHCP server itu pasti bakal keluar WLAN 2-nya. Nah, contohnya kayak gini. Kita hotspot setup, yang pertama kayak biasa IP hotspot setup. Nah, di sini karena kita menggunakan WLAN 2 untuk tampilan login mikrotiknya, jadi yang diusin WLAN 2 karena di sini ada hotspot. Nah, biasa hotspot setup WLAN 2 interface-nya next sampai ketemu DNS name. Nah, DNS name-nya kita cek lagi, contohnya kayak Angga Saputra ataupun Angga Atakwa 01. Angga Atakwa 01.com. Oke, DNS name-nya udah. Next lagi
Untuk usernya biasa admin samain aja. Next lagi. Nah, kalau udah selesai, untuk servernya kita lanjut server profil. Klik 2 kali ke login. Nah, centang cokisnya biasa. Langsung aja apply oke. Lanjut kita ke user profil. Nah, di user profil ini kita disuruh ataupun disuruh membuat soal itu yaitu khusus share. Untuk khusus share usernya itu 1, rate limitnya 5M/5M. Sedangkan umum share usernya 20, rate limitnya 2M/2M. Nah, di sini kita buat klik tambah pada server apa pada user profil, kita klik tambah. Di sini kita buat khusus dulu, khusus. Nah, di sini share usernya biarin aja 1. Nah, baru kita ubah rate limitnya 5M/5M. Apply oke. Nah, di sini jangan kemana-mana lagi. Kita bikin satu lagi untuk umumnya. Biasa umum. Share usernya di sini 20. Rate limitnya itu 2M/2M. Sama kayak yang di soal kalian. Nah, kalau udah langsung aja apply oke. Kita lanjut kita membuat user dari kepala sekolah, guru, siswa dan untuk paspornya itu berbeda-beda dan untuk profilnya juga itu berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Nah, di sini user kita klik tambah, name-nya kita ganti kepala sekolah, kepala sekolah, kepala sekolah, paspor 123. Untuk profilnya karena kepala sekolah itu tuh butuhin tuh gede banget ya, karena tuh orang penting lah, jadi kita pakai khusus untuk kepala sekolah aja. Nah, kalau untuk guru dan siswa itu kita gunain buat umum, jadi siswa dan guru itu umum. Nah, jadi kita pakai bikin tambah lagi, kita ganti lagi jadi guru, paspor 456. Untuk profil lah kita ganti umum, apply oke, bikin lagi untuk siswa paspornya 789. Untuk profilnya umum, apply oke. Nah, untuk settingan IP ataupun konfigurasi hotspot selesai sampai sini. Sedangkan di sini kita disuruh ubah tampilan login hotspot sehingga terdapat tampilan tulisan selamat datang di Mikrotik Angga Saputra contohnya gitu. Nah, buatlah user dengan ketentuan. Nah, di sini kita buat aja langsung. Biasa di sini kalian cari file. Nah, di sini ada file. Sebelum itu kalian minimize dulu Winbox kalian. Nah, sebentar. Kalian minimize dulu Winbox kalian. Nah, di sini cari file. Nah, biasanya untuk mengubah login tampilan login hotspot itu loginnya ada di hotspot image yang pertama. Nah, cari hotspot image. Nah, di sini ada hotspot slash login dot html. Nah, di sini kalian klik, tarik aja ke desktop. Nah, di sini ada login. Nah, tinggal kalian klik 2 kali. Nah, di sini ada tampilan please log in to us to the internet hotspot service. Nah, cara ngubahnya kita pakai 2 aplikasi. Tergantung kalian masing-masing kebutuhannya. Entah itu kalian bisa pakai Notepad++ atau Notepad biasa. Nah, kalian ini bisa gunain kedua software ini, ya. Tergantung kebutuhan kalian mau di mana ataupun kebisa kalian tuh di mana. Tapi yang paling gampang itu adalah di Notepad++. Nah, di sini login ini kalian tinggal tarik ke Notepad++-nya, lepas. Nah, di sini biasa kalian Ctrl F, Ctrl V. Nah, di sini ini untuk menemukan kata-kata yang kita cari ataupun yang kata-kata yang kita mau ubah. Biasa temukan selanjutnya. Nah, di sini langsung ketemu. Kalian hapus aja, langsung ganti misalkan selamat datang di Mikrotik Angga Saputra. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini selesai, kalian save.
Di Winbox ini, login yang ini kalian hapus. Nah, login yang ini kalian pindahin ke Winbox. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kalian cek masing-masing WiFi ataupun di HP-nya. Di sini saya karena memakai laptop ataupun komputer, kita cek aja langsung. Cari ujian Angga Publik. Nah, ujian Angga Publik, connect. Nah, kalau kalian misalkan di HP kalian kesernya kayak gini, tinggal kalian cari aja. Misalkan Angga atakwa01.com, langsung aja cari. Nah, di sini langsung ubah. Nah, username-nya biasa kita kepala sekolah. Aduh. Untuk paspornya 123 login connect. Nah, dia langsung nemu di sini IP address-nya 50 50 50. Untuk apa namanya, red limitnya masih belum kelihatan ya. Karena di sini masih searching. Nah, di sini mulai apa namanya, pas kalian refresh bakal keluar berapa yang keluar, karena di sini kebanyakan dipakai jadi jaringan ini tuh lemah gitu. Kalian logout, login lagi, coba lagi buat guru. Paspornya itu 456 connect. Nah, sama di sini guru ini. Yang kedua, di sini saya akan ajarin gimana cara ngubah tema pada login hotspot ataupun tampilan pada login hotspot. Nah, di sini seperti biasa, mungkin saya bakal download mentahannya itu di Google Chrome. Biasa Google Chrome. Di sini aduh, sebentar. Download tampilan login hotspot Mikrotik. Nah, di paling atas saja. Nah, di sini tinggal kalian cari kebutuhan kalian ataupun sesuka kalian lah. Tergantung minat kalian itu di mana. Mungkin saya bakal ini aja, material flat yang paling gampang. Tinggal kalian download. Kalau kalian udah punya bahannya itu enak, tinggal copy paste aja gitu. Ataupun tinggal kalian pindahin. Kalau udah ke download, kita cek. Di sini saya bakal ekstra terlebih dahulu, ekstra file. Klik OK. Nah, di sini file yang udah kita ekstrak menjadi folder, kita klik 2 kali. Nah, di sini ada hotspot. Nah, sedangkan di Winbox ini ada banyak banget, ada hotspot login, hotspot CSS, hotspot image, hotspot dan yang lainnya banyak. Nah, di sini hotspot yang paling atas di sini kita hapus karena kita mau ganti ke template yang baru. Nah, jadi kita hapus aja template yang ini ataupun template default yang lamanya, kita ganti ke template yang kita download di Google Chrome ataupun Google yang lainnya. Tinggal kita pindahin aja ke Winbox. Nah, kalau kalian udah pindahin, di sini seperti biasa tinggal kalian cek apakah udah berubah. Kita disconnect, kita konekin lagi. Nah, tinggal kita cari DNS name-nya lagi. Kita cari Angga Atakwa 01.com. Nah, di sini langsung ketemu login, logout. Nah, di sini tampilan login hotspot ada keubah. Caranya gitu doang, gampang, tinggal kalian pindahin terus copy paste gitu ya. Ataupun tinggal kalian tarik dari folder ke hotspot Winbox-nya ataupun ke file Winbox-nya gitu. Nah, misalkan di sini saya bakal ajarin, Pak, cara ngubah login ini ataupun nama login ini gimana sih, Pak, biar kayak ada nama kita di sini ya. Nah, kalau untuk tampilan ataupun template yang ini nih gampang diubah namanya. Karena pasti ada. Nah, kita tinggal ke Notepad. Terus kita minimize dulu, minimize semuanya. Buka Winbox. Nah, login HTML yang ini di yang kalian download tadi, nih, login HTML, kalian pindahin lagi ke desktop, refresh. Nah, buka Notepad plus-plusnya. Ini hapus saja karena udah nggak dibutuhin. Nah,
Kita pindahin, tarik lagi kayak biasa. Nah, di sini banyak kan, ada yang kita login, terus ada apa namanya, name login, vertical form, banyak di sini. Tapi yang ngaruh tulisannya sama di sini. Ini login yang di sini tulisannya ini disebutnya paragraf. Nah, paragraf pada pemrograman dasar P. Nah, cara ngubahnya gimana ataupun cari tahunya? Nah, tinggal karena di Notepad ini kalau kalian Ctrl F itu login kalian bakal nemuin banyak. Nah, temukan selanjutnya. Nah, login banyak kan? Ada login ini, login ini, login ini. Nah, sedangkan kalau kalian ubah login ini semua itu nggak bakal bisa, nggak ngaruh. Karena ya ini cuma paragraf dalam formulir pemrograman dasar. Nah, tinggal kalian cari. Nah, P kurung, P pembuka, dan juga P penutupnya. Jadi belajar pemrograman dasar lagi kamu kalau pengen ubah lagi, gitu. Di sini kita bisa ngubah placeholdernya. Nah, username ini kenapa ada gitu ya? Pas kita nggak ketik apapun, sedangkan pas kita ketik apapun ini dia bakal ngilang. Karena ya ini namanya placeholder. Ini kalian bisa ganti juga. Caranya gampang banget gitu ya. Kalau kalian udah belajar ataupun punya basic pemrograman dasar pada kelas 1 ataupun kelas 2. Nah, di sini ini saya udah nemu paragraf ataupun pembuka dan penutupnya untuk login. Kita hapus saja, kita ganti. Misalkan selamat datang di SMK At-Taqwa 01 Tarumanjaya. Nah, di sini saya save, dan untuk pinbox yang login ini kita hapus, kita pindahin lagi seperti biasa. Nah, tinggal kita cek. Nah, dia bakal kubah. Selamat datang di SMK At-Taqwa 01 Tarumajaya. Nah, Pak, gimana sih Pak cara ngubah username-nya? Gitu ya. Username ataupun password pada placeholder. Nah, tinggal kalian ya kayak tadi aja. Kembali ke notepad-nya. Cari itu yang namanya placeholder. Kalian tinggal Ctrl F, placeholder. Holder. Nah, temukan selanjutnya. Nah, di sini langsung ketemu placeholdernya. Ada username dan password. Nah, jika kalian ubah, misalkan jadi nama user. Nah, misalkan kalian ganti nama user dan bawahnya kalian ganti untuk passwordnya password user. Adena. Nah, kalau udah tinggal di save. Tinggal di save, yang login ini kamu hapus. Login ini kamu pasang lagi ke winboxnya. Nah, tinggal kita refresh di websitenya. Nah, langsung ubah. Jadi nama user dan password user. Ini gunanya untuk merubah placeholder yang ada di dalam login, tampilan login Mikrotik. Nah, jadi segitu aja dari saya. Kalau misalkan kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan aja. Intinya segini aja untuk materi kita ataupun praktek kita. Jadi untuk kekurangan atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.